وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Wahyu itu kan memang cepat, ya sangat cepat. Ya, pemberitahuan dari Allah secara istilahi, secara terminologi akan dijelaskan. Tetapi secara bahasa disebut wahyu, dan wahyu itu pun penggunaan tidak khusus kalau dalam arti bahasa hukum syariat yang turun kepada Nabi. Tapi bisa saja perkara-perkara yang hubungan dengan kauniyah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah secara kauni. Jadi secara etimologi bahasa, pengetahuan yang sangat cepat dan tersembunyi. Jadi di sini kita tahu bahwa ketika Rasul diberi wahyu oleh para Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat cepat menyampaikannya, dan itu tersembunyi, tidak diketahui oleh sahabat. Walaupun Jibril berbicara dengan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, kadang-kadang yang tahu dengan makna itu karena datang Jibril Rasulullah SAW itu ada dengan beberapa bentuk, kadang-kadang dalam berbunyi suara seperti rantai yang ditarik di atas batu, ya. Nah, kadang-kadang sahabat tidak memahami makna itu. Kadang-kadang hanya Rasulullah SAW yang mengetahui tentang adanya wahyu datang kepada Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat yang lain tidak melihat adanya Jibril berbicara di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendengar dan melihat dan bicara dengan Jibril itu. Kadang-kadang mungkin orang bertanya, ya, masa iya bisa begitu? Ya bisa. Jangan Jibril. Sekarang antum lihat, ya, orang yang kesurupan atau orang masuk jin, ya, atau orang yang bisa bicara dengan jin seakan-akan dia bicara. Dia melihat sebetulnya jin itu, dia bicara. Makanya kita lihat orang-orang gila itu kadang-kadang ketika dia bicara seakan berkomunikasi, memang dia melihat kadang-kadang jin itu. Ya, jadi kadang-kadang malah ketika kita lihat orang-orang yang dipengaruhi oleh jin itu, ya, jin itu bisa menyembunyikan orang yang dicurinya. Nah, orang yang dicari oleh yang disembunyikan oleh jin ini dia melihat orang-orang mencari dia, tapi dia tidak bisa untuk memberitahu orang tersebut. Nah, sementara orang tidak melihat dia. Dan ini banyak sekali kalau di pedalaman, banyak sekali orang-orang yang sifatnya kesasar disembunyikan oleh jin. Kemudian setelah ketemu bilang bahwa saya berada di situ di rumpun bambu, ya. Banyak sekali hikayat atau cerita, ya, yang dialami oleh orang-orang yang pernah disembunyikan jin. Dia melihat orang ini, tapi dia orang lain yang tidak melihat dia. Nah, jika itu hal mungkin saja ke perkara-perkara gaib, ya, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh manusia, tapi bukan berarti tidak masuk akal. Ya, masuk akal, ada kenyataannya, kan gitu. Nah, jadi wahyu itu adalah pemberitahuan yang sangat cepat dan tersembunyi. Dan wahyu ini itu dengan berbagai hal. Ada isyarat, ada juga kitabah, ada juga salah, ada juga ilham. Ini wahyu yang kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu para nabinya, ada beberapa hal. Kadang-kadang adalah melalui mimpi, namanya. Kadang-kadang melalui ilham atau firasat, ya. Ilham yang Allah jatuhkan ke dalam diri para nabi itu. Kadang-kadang mengutus Jibril, ya. Nah, wa kullu ma alqaitahu ala ghairika hatta alimahu fa huwa wahyun kaifa kana wa huwa la yahtasu bil anbiya wa la bi kaunihi min indillahi ta'ala. Jadi kalau wahyu secara bahasa itu tidak khusus para nabi saja, tidak khusus dari Allah saja, ya. Bahkan setan dengan para bala tentaranya, dari manusia, dukun dengan setan jin yang bekerja sama dengan dukun, kadang-kadang juga menyampaikan wahyu, bisikan maksudnya, ya, bisikan itu, ya, yang tidak didengar oleh orang lain, tapi sang dukun bisa bicara dengan jin itu. Nah, jadi tidak khusus. Jadi segala suatu pemberitahuan yang cepat dan sembunyi bisa antara jin dengan dukun seterusnya. Jadi tidak khusus para nabi, dan tidak mesti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti wahyu itu harus datang dari Allah. Ini arti wahyu secara apa? Secara bahasa, ya. Adapun secara istilah ataupun secara syar'i atau secara terminologi, kalau wahyu secara syar'i, iya,
yaitu sesuatu yang Allah wahyukan kepada para nabi, ya, melalui Jibril atau dengan melalui media wahyu yang Allah kehendaki. Kemudian makna wahyu dalam arti bahasa itu mengandung arti bermacam-macam. Di antaranya ilham fitri, ilham yang ada dalam fitrah seseorang. Ya, kalau wahyu li ummi Musa, seperti perasaan yang ada pada saat ibu Nabi Musa, ya, untuk melemparkan anaknya, masukkan anaknya ke dalam peti, Nabi Musa ke dalam peti dihanyutkan, ya. Nah, wa uhaina ila ummi Musa an ardi'i. Kemudian juga ketika Allah memberikan sebuah ilham ke dalam diri ibunya untuk mendatangi, ya, di mana ibunya menyuruh saudarinya untuk melihat, ya, mengintai siapa yang mengambil peti itu. Kemudian setelah itu saudarinya juga mengintai ketika sang raja membutuhkan siapa yang bisa menyusuikan Nabi Musa. Akhirnya saudarinya beritahu bahwa kepada raja ada seseorang yang siap untuk menyusukan, dan itu orang tua Nabi Musa sendiri, ya kan. Nah, dan juga al-ilham al-gharizi lil hayawan. Jadi insting yang Allah berikan kepada para binatang. Ya, insting yang Allah berikan kepada binatang, ya, seperti umpamanya wahyu kepada lebah untuk membuat rumahnya di gunung-gunung, di pohon-pohon besar, ya. Auha rabbuka ilan nahli, telah wahyukan Rabbmu kepada lebah, nahl, anittakhidhi minal jibali buyutan, agar lebah itu mengambil rumah di gunung-gunung, ya, di gunung-gunung, di batu-batu, gitu kan. Jadi wahyu Allah kepada lebah bukan seperti wahyu Allah kepada para rasul, ya. Artinya disama ilham al-gharizi, yaitu insting yang Allah berikan kepada makhluk, ya, untuk dia hidup. Pemanya bagaimana anak-anak binatang itu tahu bagaimana bersembunyi jika ada bahaya, kemudian bagaimana mereka kalau sudah lahir punya anak buaya bisa berenang dan larinya ke laut bukan ke daratan. Itu sudah insting, dan itu sudah ilham gharizi yang Allah beri pada setiap makhluk. Jadi kalau wahyu dalam arti bahasa, maka kalau tidak mengerti masalah ini, maka akan menimbulkan sebuah salah paham yang lain. Maksudnya apa? Nanti jangan, kalau tidak tahu bahwa makna wahyu ini secara bahasa, lalu diartikan oleh dia wahyu seperti dalam istilah, maka dia akan mengatakan berarti Nabi Musa, ibu Nabi Musa nabi, gitu. Dan memang ada khilaf, kan? Di antara sebagian ulama mengatakan apakah ada nabi dari kalangan wanita. Di antara sebagian ada mengatakan bahwa itu adalah ibunya Nabi Musa dianggap nabi. Padahal wahyu ini bukan wahyu dalam bentuk syar'i, tapi wahyu dalam bentuk bahasa, ya, dalam arti bahasa. Jadi itu adalah ilham fitri, yaitu batinnya atau fitrahnya atau ilham yang di hati sanubarinya, bicara untuk mengajak berbuat seperti yang diilhamkan Allah ke dalam fitrah seorang manusia. Demikian pula, ya, lebah itu bukan nabi, bukan rasul. Jangan pula disepahami karena disebutkan dan telah mewahyukan Rabbmu kepada lebah, oh, lebah, di kalangan lebah juga ada rasul, ya? Enggak, bukan begitu maksudnya. Karena arti wahyu di sini adalah, artinya adalah insting, ya, ilham gharizi. Kemudian juga umpamanya isyarat syariah ala sabil rumus wal iha, yaitu isyarat yang sangat cepat dalam bentuk rumus atau isyarat rumus ataupun ya, kalau kita isyarat, ya, maka isyarat, ya, seperti di mana isyarat Nabi Zakaria, ya, fa kharaja ala qaumi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Fa auha ilaihim, ini maksudnya apa? Nabi Zakaria berkata kepada kaumnya agar mereka bertasbih pagi dan sore. Nah, bukratan wa ashiyya. Kharaja ala qaumihi. Jadi sini wahyu adalah pemberitahuan secara isyarat. Jadi Nabi Zakaria ini memberi isyarat secara rumus agar mereka bertasbih, ya, bukan dalam bentuk bicaraan tapi isyarat. Nah, termasuk juga kalimat wahyu bisa digunakan waswas syaitan, bisikan-bisikan setan, ya, untuk melakukan hal-hal yang buruk dalam diri orang, dalam diri manusia atau orang-orang yang menjadi pengikut setan. Nah, mana dalilnya? Wa inna syayatina lilhuna ila awliya'i lijadilukum.
Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan lah istilahnya, memberikan wahyu. Jadi setan juga punya wahyu ya, memberikan wahyu. Jadi wahyu di sini artinya apa? Secara bahasa. Jadi setan pun mewahyukan kepada penolong-penolongnya, bala tentaranya, ulil liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Jadi memang kadang syubhat-syubhat yang ada di pikiran ahlul bid'ah, pelaku kesyirikan, berbagai hal kebatilan yang ada dan diri orang-orang yang menentang wahyu Allah, itu kadang-kadang berdasarkan bisikan setan. Nah, setan ini perlu juga kita ketahui ada dua jenis. Ada setan di kalangan manusia, ada setan di kalangan jin. Jadi memang antara penentang kebatilan, antara penentang kebenaran dari ahlul batil, mereka pun saling berbisik untuk menjatuhkan kebenaran, untuk melawan kebenaran, ya. Nah, setan pun demikian, jadi membisikkan kepada orang-orang yang menjadi penolong setan, yang membantu proyek setan, program setan untuk menyesatkan manusia, itu pun ada bisikan-bisikan, dikasih taktik-taktik oleh setan. Ya, subhanallah. Jadi dikasih taktik-taktik oleh setan bagaimana cara menghambat dakwah sunnah, bagaimana cara menghalang-halangi orang untuk belajar Islam. Di setan itu memberikan bisik-bisikan. Nah, kemudian juga arti wahyu secara bahasa juga apa yang Allah sampaikan kepada para malaikatnya, perintah kauni untuk dilakukan oleh malaikat. Nah, seperti firman Allah SWT, "Ijuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fastabbitul ladzina amanu." Ketika Rabb mewahyukan pada para malaikat, sungguhnya aku bersama kalian, kata Allah kepada para malaikatnya, fastabbitul ladzina amanu, maka teguhkan, bantu perjuangan orang-orang beriman itu. Nah, ini ketika dalam perang Badar, Allah memintakan para malaikat untuk ikut berjihad bersama kaum muslimin. Baik. Itu penggunaan kata kalimat wahyu di dalam bahasa. Jadi penggunaannya tidak khusus dalam masalah wahyu, artinya adalah pemberitahuan Allah dalam hukum syar'i kepada para nabinya. Bukan khusus itu. Kalau arti secara apa? Arti secara bahasa. Jadi jangan salah nanti. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, ya, menggunakan kalimat wahyu. Nah, tidak mutlak wahyu itu berarti wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada para rasul. Seperti mana yang contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, ya, ada kalanya wahyu itu bermakna apa? Itu al-ilham al-fitri, itu sesuatu ada dalam ataupun ilham al-gharisi, insting yang ada pada binatang, atau isyarat syariah al-rumzi, yaitu pengetahuan yang sangat yang adalah sesuatu yang Allah tunjukkan, beritahu dari perintah untuk mereka laksanakan. Nah, itu penggunaan kalimat wahyu di dalam bahasa Arab. Ya, dalam Al-Quran pun tidak, kadang-kadang wahyu berarti makna lugawi sesuai dengan arti bahasa, kadang-kadang berarti syar'i. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui. Kalau tidak, tentu kan orang akan salah memahami ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menggunakan kalimat wahyu. Jadi tidak setiap kalimat wahyu dalam Al-Quran itu dimaksud wahyu dalam artian itu khusus, dalam artian adalah pemberitahuan Allah kepada Rasul dengan hukum agama atau hukum syar'i. Berikutnya adalah kita masuk pengertian wahyu dalam istilah syar'i. Ya, ada istilah syar'i. Adalah i'lamullah anbiya'ahu bima yuridu an yuballighahu ilaihim min syar'in aw kitabin biwasiti aw bighairi biwasitah. Ini adalah pemberitahuan Allah kepada para nabi. Jadi ya, kalau wahyu dalam syar'i itu ada tiga hal. Pemberitahuan dari Allah kepada para nabi dengan hukum syar'i. Nah, hukum syar'i. Ini depan wahyu secara syarak. Kalau Allah beritahu, ya, di luar hukum syar'i, tidak dianggap wahyu itu secara syar'i definisinya. Seperti tadi, auha rabbuka ilan nahl, Allah beritahu kepada lebah wahyu. Tapi wahyu di sini apa artinya? Insting. Ya. Jadi kalau wahyu dalam arti syar'i itu adalah dari Allah
Jadi kalau wahyu secara bahasa kadang-kadang dari setan ke setan, dari setan atau dari manusia ke manusia bisa saja. Seperti Zakaria. Nah, yang tadi kita ceritakan, ya, Zakaria menyebutkan di sini Allah kisahkan, lalu dia keluar pada kaumnya dari mihrab lahu fawaha ilaihim, berisyarat kepada mereka, ya, fasabbihu ansabbihu bukratan wa ashiya. Taib. Jadi kalau dalam definisi syar'i, wahyu itu adalah pemberitahuan Allah kepada Rasul, kepada Rasul yang diangkat Rasul untuk ya bima yuridu beliau minna syara', apa yang Allah inginkan untuk menyampaikan dari ajaran agama, baik secara langsung maupun dengan melalui Jibril, ya, biwasitah melalui Jibril. Nah, di sini juga ada kelompok-kelompok sebetulnya yang menyalahi pemahaman, salah juga dalam atau keliru juga dalam memahami makna wahyu. Kadang-kadang malah dia mengaku mendapat wahyu dari Allah, sebagaimana sebagian kelompok dari kepada ahli tasawuf, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn al-Jauzi dalam kitabnya Tabisul Iblis, di mana mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi, aku telah menerima wahyu, aku telah dibisikkan oleh hatiku dari Tuhanku. Jadi tidak melalui Jibril. Maka lalu mereka mengatakan bahwa ilham yang dimiliki oleh para wali itu lebih tinggi daripada wahyu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dari sinilah mereka nanti akan berkesimpulan bahwa wali lebih afdal daripada nabi. Yang sebenarnya orang-orang Syiah Khomeini, orang Khomeini juga mengatakan imam-imam mereka lebih lebih tinggi, ya, daripada para rasul dan malaikat. Kenapa? Karena mereka langsung mengambil wahyu, menurut mereka, ya, pengakuan mereka, ya, iddia dari mereka langsung mengambil dari Lauh Mahfuz. Nah, itu pengakuan mereka. Nah, ini bentuk penyimpangan dalam memahami masalah wahyu, perlu kita ketahui. Jadi wahyu secara syar'i itu adalah pemberitahuan Allah kepada Rasul dan hukum syara'. Kadang-kadang melalui perantara, kadang-kadang melalui tidak berperantara. Yang tidak berperantara imma taqlim min wara' hijab, itu Allah bicara kepada Nabi di belakang hijab. Sebenarnya Nabi Musa, sebenarnya juga Nabi Muhammad SAW kita Isra, ya, Isra Mi'raj, atau dengan mengirim Jibril, atau dengan ru'yah saleh, mimpi yang saleh, mimpi yang baik, atau dengan ilham. Macam wahyu. Maksudnya apa ini? Bagaimana cara dan jalan-jalan Allah menyampaikan wahyu kepada para rasul. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jadi kadang perantara Jibril, kadang tidak perantara. Yang perantara, ya, maksudnya yang tidak perantara ada berapa macam. Yang berperantara, yang melalui perantara adalah itu seperti melalui Jibril, dan Al-Quran semuanya itu didengar oleh Jibril dari Allah, dan Rasulullah mendengar langsung dari Jibril. Jadi tidak ada yang melalui mimpi. Sebenarnya dijelaskan para ulama ulumul Quran yang pakar dalam ilmu-ilmu Al-Quran, usul Quran atau ilmu Al-Quran, itu menjelaskan tidak ada satu huruf pun Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi. Semuanya adalah diterima langsung dari Jibril dengan talaqi, ya. Tetapi mana cara yang tidak berantara Allah memberikan wahyu kepada Rasul, yaitu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa min wahyan aw min wara'i hijab aw yursilu rasulan fayuhi bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidaklah mungkin Allah SWT, yang memakan libasyan, tidak mungkin seorang manusia bisa bicara kepada kecuali dengan melalui wahyu, atau di belakang hijab, atau melalui diutusnya malaikat kepada dia. Nah, di wara' hijab, atau melalui wahyu, atau melalui rasul, itu malaikat yang diutus oleh Rasulullah SAW. Lalu disampaikanlah fayuhi bi'idnihi ma yasha. Maka Allah memberikan dengan itu, dengan seizinnya apa yang Allah kehendaki. Maka Allah memberitahukan bahwa Allah bicara kepada para rasul, anna taklimahu wa wahyahu lil bashar, bahwa Allah bicara kepada manusia, menyampaikan kepada rasul wahyu itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama wahyu al-mujarrad, wa huwa ma yakfuhu Allah fi qalbil muha, ya, yaitu Allah menemparkan ilmu ke dalam hati orang yang akan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan apa? Ilham. Mimma arada bihaitsu la yashukku fihi anna Allah, di mana
kebenaran keyakinan yang dia temukan dalam hati, kehendak yang mau dilakukan, ilham Allah yang datang itu tidak bisa ditolak oleh seseorang tadi, dan dia yakin sebenarnya dipenuhi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun keraguan dari menerima ilham itu, dia bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Illa wahyan. Jadi wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan. Itu melalui wahyu. Wa mithalu dzalika ma ja'a fi Abdullah bin Mas'ud. Nah, contohnya di sini yang Allah Subhanahu wa taala melemparkan, menyatukan ilmu itu ke dalam hati para rasul secara langsung melalui ilham, ya. Seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW anhu qala, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruh Kudus itu apa? Adalah Jibril. Nafasat fi rawi, jadi mengilhamkan ke dalam hatiku. Lan tamuta, ya, apa yang diilhamkan, apa yang diberitahu ke dalam hati Rasulullah SAW adalah yaitu kalimat lan tamuta nafsun, tidak akan mungkin seorang jiwa itu akan mati sampai dia telah cukup menikmati semua rezekinya. Ya, sampai dia menerima semua rezeki yang Allah takdirkan ketika di alam rahim. Jadi lan tamuta nafsun, ya, hatta tastamila rizqah. Tidak akan mungkin seorang jiwa itu mati sampai benar dia telah selesai menikmati rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Fattaqullaha wa ajiblu bit talab, bertakwalah kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam meminta dengan penuh cara yang baik. Wa ajmilu, yaitu memiliki cara yang terbaik dalam mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Nah, ini menunjukkan yang ingin dibahas di sini, yang ingin diambil hujahnya di sini adalah inna ruhal qudus nafasa fi ra'un, yaitu menancapkan kebenaran pesan itu ke dalam hati Rasulullah SAW, Jibrilnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Hakim dalam Mustadrak, dan sahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Zahabi dan Ibnu Majah dan lainnya. Wa alhaqa ba'd ahli ilmi bihadzal qismi ru'yal anbiya fil manam. Sebagian ulama, bagian dari bentuk wahyu yang ini adalah yaitu mimpinya para nabi, ya, ru'yatul anbiya, itu mimpinya para nabi. Maka sebagian ahli ilmi menjadikan bagian ini ru'yal anbiya fil manam, yaitu termasuk mimpinya para nabi ketika tidur. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim, ya, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dia melihat menyembelih anaknya dalam mimpinya. Qala ya bunayya inni ara fil manami ani adbahuk. Berkata Ibrahim, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku ini menyembelihmu. Nah, dia ada juga yang mengatakan wahyu di situ ilham ataupun ru'ya salihah. Demikian pula mimpinya kan Nabi Ibrahim dan ceritanya melihat bahwa dia menyembelih anaknya dalam mimpi itu. Kemudian juga seperti Nabi SAW melihat di awal diangkat menjadi rasul, sebenarnya disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, awalu ma budi'a bi Rasulullah SAW min al-wahyi ar-ru'ya salihah. Kata Aisyah anha, yang pertama sekali awal datangnya wahyu kepada Nabi SAW itu dalam bentuk mimpi yang baik, ya, ar-ru'ya salihah fil manam. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subhi. Ya, kata beliau di sini disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan di mana mimpi itu adalah Rasulullah melihat dalam mimpinya, maka dia tidak melihat suatu mimpi kecuali seperti cahaya subuh yang terang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kedua adalah Allah berbicara di belakang hijab. Langsung berbicara kepada para nabi itu. Sebenarnya Nabi Musa ketika sampai kepada miqat rabbih, Allah bicara kepada Nabi Musa. Ya, demikian pula Rasulullah SAW ketika sampai di Sidratul Muntaha, Allah pun bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung, tapi tidak melihat, ya, berbicara tanpa ada perantara. Sebenarnya yang dijelaskan hal itu, ya, yang kama sabata dzalika li ba'd rusul anbiya
kataklimillahi ta'ala li Musa, sebenarnya telah terjadi atau berlaku bagi sebagian rasul seperti kejadian Nabi Musa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran fi aksri memudin dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Di antara firman Allah SWT, wa kallama Allah Musa taklima. Allah bicara kepada Musa dengan sebenarnya, ya, taklima. Ditakkid dengan taklima. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa telah sampai pada tempat perjanjian miqat, wa kallamahu, dan dia Allah bicara kepadanya. Allah bicara, Rabbnya bicara kepadanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, bentuk bicaranya Allah dengan para nabi di wara hijab, tapi tidak, para nabi tidak melihat Allah, yaitu sebenarnya pembicaraan Allah kepada Adam. Ya, Allah bicara kepada Adam, talaqa Adam rabbi kalimatin, maka Adam menerima, ya, kalimat-kalimat dari Rabbnya. Ya. Nah, ini bentuk dan penjelasan bahwa tingkat kedua, Allah bicara langsung kepada Nabi dan Rasul, tetapi di min wara hijab, di belakang hijab, tidak terlihat, ya, para nabi itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagaimana Nabi SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Isra, ya, sebenarnya terdapat dalam Sunnah Rasulullah. Wa dalilu hadhihi al-martabah min al-ayah, bagaimana dalilnya tentang tingkatan ini, bahwa di antara bentuk datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW itu dengan, atau bentuk para nabi itu menyembahkan karena bicara langsung dengan Allah, dalilnya adalah yaitu firman Allah SWT, au mi wara'i hijab, atau di belakang hijab. Yang ketiga adalah wahyu melalui perantara malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Ya. Mana dalilnya? Au yursila rasulan, atau Allah mengutus orang rasul, itu dari malaikat, untuk payuhiya bi'idnihi ma yasha. Lalu rasul tadi, petugas ini disuruh oleh SAW, ya. Ya, ketiga adalah malaikat, di mana au yursila rasul, di mana Allah SWT mengutus malaikat, ya, kepada rasulnya. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat apa yang ingin dihendaki. Nah, jadi ini bentuk ketiga. Malaikat datang kepada rasul tersebut mewahyu, atau dalam bentuk apa tadi? Ilham, atau dalam bentuk apa? Bicara di belakang hijab. Adapun Quran seluruhnya turun dalam bentuk, yaitu melalui perantara, yaitu tadi yang telah kita jelaskan, melalui Jibril semuanya. Wasami'ahu Jibril minallah, Jibril langsung mendengar dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu pun Rasulullah membacakan apa yang diajarkan oleh Jibril kepada dia. Jadi maka dalam hadis Aisyah juga, setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW terus bersama Jibril untuk mengulang bacaan Al-Quran yang telah diwahyukan kepada beliau. Nah, dalilnya mana? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Quran itu adalah diturunkan dari Rabbul alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Yang turun. Jadi Al-Quran turun dari Allah. Ini juga di antara dalil menunjukkan Allah itu maha tinggi dari semua makhluknya. Ya. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yaitu Jibril itu membawakan wahyu itu kepada engkau, membacakannya, ya, memasukkannya Al-Quran itu ke dalam hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi rasul, ya, memberi peringatan. Dan juga dari lain menunjukkan tentang Jibril ini, kul nazzalahu ruhul kudus, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus min rabbika bil, dari sisi Tuhanmu dengan kebenaran. Kemudian itu bentuk datangnya wahyu kepada para nabi. Pertama apa? Bentuk ilham. Yang kedua apa? Bicara belakang, apa namanya? Pertama adalah ru'ya salihah atau ilham, ya, atau kita bagi saja ru'ya salihah, kemudian ilham, kemudian ru'ya salihah, mimpi yang baik. Mimpi nabi adalah wahyu. Kemudian apa? Bicara belakang hijab, Allah tidak dilihat oleh para rasul, tapi berbicara kepada Allah SWT. Yang terakhir adalah yaitu melalui Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasul. Nah, yang berikutnya kita akan bicara bagaimana Jibril itu datang kepada Nabi. Nah, kalau tadi kan itu kita sebutkan wahyu itu disampaikan dalam bentuk berapa versi. Imma ru'ya salihah, imma ilham, imma berbicara di belakang hijab, atau melalui perantara Jibril. Nah, sekarang akan kita bicarakan bagaimana Jibril datang kepada Nabi. Nah, Jibril datang kepada Nabi pun tidak sama. Kadang-kadang muncul seperti seorang sahabat yang sangat ganteng, Dihya al-Kalbi. Kadang-kadang muncul sebagai orang asing yang dikenal seorang oleh sahabat. Sebenarnya hadis
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang-kadang Jibril datang dalam bentuknya asli sebagaimana yang telah dilihat dari Rasulullah dua kali dalam bentuknya asli itu. Atau Jibril itu datang didengar oleh Nabi seperti rantai yang ditarik di atas batu. Nah, ada tiga ya, li Jibril fi tablighil wahya li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasat ahwal. Jadi ada tiga kondisi Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Pertama adalah Rasul SAW melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuknya asli. Ya. Walam yasul hadza illa marrain, dan ini tidak pernah dialami Rasul kecuali hanya dua kali saja. Hanya dua kali dialami oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Jibril itu datang ya membawa wahyu seperti didengar Rasulullah SAW terjaras, yaitu bunyi lonceng. Ya. Fa yadabu anhu wa qad wa'a Rasul ma qala. Lalu setelah selesai bunyi itu, ya, semua yang diwahyukan itu tertangkap Rasulullah SAW. Yang ketiga, Jibril muncul dalam bentuk seseorang. Nah, itu ada bentuk seorang orang asing atau bentuk seperti sahabat Dihya Al-Kalbi. Lalu Jibril bicara langsung kepada Rasulullah SAW. Kama marra fi hadis Jibril as-sabiq. Sebenarnya telah berlalu dalam hadis Jibril yang lalu, kata beliau, itu tentang pertanyaan Nabi SAW tentang maratibuddin, mal Islam, iman, wa mal ihsan. Waqad akhbara Rasulullah SAW anil halataini akhirataini fi ijabatihi lil Haris ibn Hisham. Lamma sa'ala Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyi. Nah, sahabat itu pun pengen tahu ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Nah, ini cerita bagaimana Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, ahyanan ya'tini mislu salsalatil jars. Kadang-kadang datang kepadaku itu seperti bunyi lonceng ataupun rantai yang ditarik di atas batu. Wa ashadduhu alayya, itu yang sangat berat. Sangat berat itu dialami Rasulullah menemui seperti itu. Wa yafasimu anni wa qad wa'aitu anhu. Lalu setelah suara itu reda, setelah selesai, baru setelah itu Rasulullah SAW menangkap segala apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ahyana itu mislu sallallahu wa huwa ashadduhu alayya fayafsimu anni wa qara'aitu anhu. Ya. Maqalahu dan aku memahami. Setelah itu kata Rasulullah SAW, selesai bunyi lonceng jars itu, Rasulullah SAW sadar dan memahami apa yang diwahyukan oleh suara itu tersebut. Wa ahyanan yatamassal li al-malak rajulan fa yukallimuni fa au'a ma yaqul. Kata Rasul, kadang-kadang malaikat Jibril itu datang dalam bentuk seseorang, lalu dia bicara kepadaku, lalu aku memahami apa yang dia katakan. Muttafaqun alaih. Ya. Nah, ini antara makna-makna wahyu dalam syar'i. Kemudian juga kita jelaskan bagaimana datangnya wahyu. Bagaimana datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW ada tiga hal. Ima dalam bentuknya asli, ima dalam menyerupai seseorang, atau dalam bentuk itu silsilah terjaras. Ya, itu silsilah itu ya bunyi lonceng lah, bunyi lonceng ataupun rantai yang ditarik di atas batu yang amblas atau batu yang keras. Nah, jadi orang lain tidak bisa memahami apa yang ada dalam suara itu, hanya yang bisa memahami adalah Rasulullah SAW. Ini yang dari bagian dari bentuk wahyu lain, yaitu isyarah. Ya, isyarah. Baik. Beriman ke kitab suci Allah SWT, dalilnya kita sudah tahu ya, rukun iman. Cuma kita pahamlah rukun iman, tolong dihafal hadisnya, dihafal dalil-dalilnya. Di antaranya pertama kali di awal surat Baqarah, Allah menyifatkan orang beriman itu apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang turun kepada Nabi sebelumnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman apa yang turun kepada engkau. Maka sekali ya, amana rasul ma unzila ilaihi qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ini semua kitabnya. Qul amana ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ya. Dikatakan dalam Al-Quran banyak sekali yang Allah perintahkan agar kita beriman terhadap apa yang turun kepada Nabi sebelumnya. Nah, di antara kitab-kitab suci yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada 4.
dan 2 suhuf Nabi Ibrahim dan Musa. Kemudian Al-Qur'an yang kitab suci yang sebutkan adalah itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Ya. Nama ini Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah di antara di awal surat Ali Imran pokoknya Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nah, kemudian dalam surah An-Nisa Allah sebutkan tentang Zabur, wa atayna Dauda Zabura. Kami beri kepada Nabi Daud itu tentang kitab suci itu namanya Zabur. Ya, adapun Al-Qur'an banyak sekali dalil yang syahr Ramadan unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang turunkan kepada Rasulullah tentang yang diwahyukan ya syahr Ramadan unzila fil yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, jadi itu dalil tentang wajibnya beriman, termasuk hadis-hadis Nabi SAW dan tentang wajib yang unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub asbat. Itu banyak sekali dalam surah An-Nisa dan beberapa surah Al-Imran terulang-ulang kita diwajibkan. Qulu amanna billahi wa unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub asbat. Katakanlah kamu beriman apa yang turun kepada kami dan apa yang turun kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishaq dan seterusnya para nabi-nabi yang Allah sebutkan. Nah, jadi kita meyakini Syekh Utsaimin itu dalam kitab Nubdhah Aqidah Islamiyah yang belum ringkas dari penjelasan Syekh Islam Taimiyah dan beberapa ulama-ulama lain menjelaskan dalam beriman kepada kitab ini ada beberapa hal mirip dalam beriman ketika mengimani malaikat. Pertama, beriman dengan bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul itu adalah hakun, annaha hakun min indillah, bahwa semua kitab suci itu adalah pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Termasuk suhuf Ibrahim dan Musa. Itu keyakinan dulu. Itu adalah benar dari si Allah, itu harus kita yakini. Yang kedua, beriman dengan nama-nama kitab yang Allah sebutkan Al-Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui nama-nama kitab suci yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya, itu beriman secara ijmal, secara global. Nah, apa saja nama kitab suci yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, itu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama kitab suci tersebut. Yang ketiga adalah mengamalkan ya syariat atau kitab suci yang diturun kepada kita. Kalau kita ini diturun kepada Al-Quran, kita wajib mengamalkannya. Ya, kalau di saat Nabi Musa orang-orang Yahudi wajib mengamalkan Taurat. Di saat Nabi Isa orang-orang Nasrani wajib mengamalkan Injil. Jadi beramal. Jadi pertama meyakini adalah wahyu dari Allah. Yang kedua mengimani nama-nama kitab suci yang Allah sebutkan Al-Quran atau Sunnah. Kemudian adalah mengamalkan hukum-hukumnya. Ya, mengamalkan hukumnya. Itu tuntutan tingkatan beriman kepada kitab suci. Yang terakhir adalah meyakini bahwa tidak ada di antara kitab suci itu yang asli, yang terjamin keasliannya selain Al-Quran Al-Karim. Allah telah menjamin keasliannya sampai hari kiamat. Dan sinilah kebatilan kalau ada orang mengatakan Al-Quran telah dirubah, Al-Quran telah dibegini. Sebenarnya tuduhan orang Syiah Rafidah mengatakan bahwa sahabat Nabi merubah Al-Quran, ini suatu kebohongan. Karena Allah telah menjamin Al-Quran itu, dan Al-Quran masa Rasulullah sampai hari ini dihafal oleh kebanyakan muslimin, yang tidak mungkin untuk dilakukan ya penyelewengan perubahan-perubahan dalam Al-Quran tersebut, karena dihafal oleh jumlah yang sangat besar dari kaum muslimin di masa sahabat. Ya, enggak mungkin berani Utsman sebenarnya dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidah akan mentaati Al-Quran, menambah atau menguranginya, karena sahabat akan menolak, sahabat tahu karena mereka hafal Al-Quran, tidak akan mungkin untuk dilakukan ada penambahan atau pengurangan. Baik. Nah, ini di antara, dan juga Allah SWT tegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran, kami akan menjaga, kata Allah SWT. Pasti Allah jaga. Dan inilah di antara keistimewaan dan kelebihan Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Ya, nah itu 4 hal yang harus kita yakini, yang harus kita poin-poin yang harus kita imani beriman dengan kitab suci tersebut. Baik. Baik, ta'rif kitab. Apa maksudnya kitab? Kitab itu kan secara bahasa juga secara istilah. Secara bahasa artinya syai'un maktub. Al-kutub jamu kitabin, al-kitab masdar kataba yaktubu kitaban. Summa sumiya bihi al-maktub wal kitab. Jadi secara etimologi bahasa, al-kutub yaitu bentuk plural dari kitab. Wal kitab adalah masdar dari kata kerja, ya, kata sifat dari kataba yaktubu kitaban.
kemudian dinamakan dengan itu sesuatu yang ditulis. Wal kitab fil asl ismul li sahifah. Ya, pada asalnya nama kitab itu digunakan untuk lembaran-lembaran al-maktub fiha, bersamaan yang tertulis di dalamnya. Sebab firman Allah SWT, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila an kitab minas samai. Orang-orang al-kitab itu meminta kepada engkau, ya, agar diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Nah, yaitu sahifah maktuban fiha, yaitu maksudnya adalah lembaran-lembaran yang tertulis di dalamnya. Adapun kitab ini maksud secara istilah, yang kita beriman dengan kitab suci Allah. Apa maksudnya kitab itu adalah? Yaitu kitab-kitab dan lembaran yang terkandung dalamnya kalamullah. Itu adalah kalamullah. Jadi, tadi kita katakan bagian-bagian dari beriman kepada kitab. Pertama, beriman dia wahyu dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, ada yang lupa, yaitu dia adalah kalamullah. Yang ketiga adalah nama-nama, beriman dengan nama-nama kitab yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah mengamalkan kitab itu kepada kita. Kemudian yang kelima adalah meyakini bahwa tidak ada dari kitab-kitab yang lalu itu pada hari yang asli, ya satu-satu kitab yang masih terjaga keasliannya hanyalah Al-Quran Al-Karim. Baik. Maka kitab secara syar'i itu lembar-lembaran yang terkandung dalamnya kalam Allah SWT, ya, yang diwahyukan kepada Rasulnya. Sama akau maktuban ke Taurat, atau apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul dalam bentuk tertulis seperti Taurat, atau diturunkan melalui malaikat secara langsung musyafahatan, ya, sebenarnya Al-Quran Karim. Berkata ba'da dzalika sa'il kutub. Lalu apa yang diwahyukan secara syafa'i, secara talaki tadi ditulis, ya. Hukum beriman dengan kitab-kitab suci adalah wajib, ya. Orang yang tidak beriman dengan kitab suci adalah keluar dari Islam. Beriman dengan kitab yang diturunkan Allah SWT pada Rasulnya adalah ruknun azim min arkanil iman, dalam merupakan hukum terpenting dari rukun iman, ya, wa aslun kabir min usuluddin, ada dasar terbesar dari dasar-dasar agama. La tahaqqaq ilmanu illa bi, tidaklah akan dikatakan seorang itu telah beriman sampai dia beriman dengan kitab-kitab suci tersebut. Dan hal ini ditunjukkan Al-Quran Sunnah. Tadi sebagian sudah disebut dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladzi nazzala ala rasulil kitabil alladzi anzala min qabl. Wahai orang beriman, berimanlah dengan Allah. Ya ayyuhalladzina aminu billahi. Lah, sudah beriman Ustaz, kenapa kok disuruh beriman dengan Allah lagi? Jadi, ada dua penjelasan ulama di sini. Wahai orang beriman, tingkatkanlah keimananmu. Kamu yang sudah mengaku beriman, ya benar beriman, istiqomah dalam imanmu, raih keimanan yang lebih sempurna. Ya aminu billahi, ditekan kali beriman dengan Allah, wa rasulih dan rasulnya, wa kitabil ladzi nazzala ala rasul, dan kitab itu kepada rasulnya apa? Al-Quran. Wa kitabil ladzi anzala min qabl, kitab yang turunkan sebelum Al-Quran itu, yang turunkan pada sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini dalil menunjukkan tentang wajibnya kita beriman dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tadi yang sudah kita sebutkan dalil di awal surah Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka ada orang beriman yang turun pada engkau dan apa yang turun sebelum engkau. Ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu Allah katakan, lanjutkan dalam surah An-Nisa ini 136, may yakfur billahi, orang yang kufur dengan Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat, wa kutubihi, dan kitab suci, wa rusulihi, dan para rasul, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, faqad dalla dalalan ba'id, sungguh dia telah sesat kesesatan yang sangat jauh. Maka Allah SWT menyatakan orang beriman dalam ayat mulia ini untuk dukhul fi jami' syara'i al-iman, untuk mengimani, ya, semua lapisan aturan keimanan itu, sebuah perintah-perintah keimanan tersebut dan cabang-cabangnya. Maka disuruhlah mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang turun kepada Rasul itu Al-Quran, dan juga kitab yang turun kepada kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW. Wa kitab al-anzala min qabl, kitab yang turun sebelumnya, wa huwa jami'ul kutub al-mutaqaddimah, itu seluruh kitab yang telah lalu. Seperti apa yang berlalu, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Summa bayyana fi khatimil anna man kafar bi syai'in, dan kemudian ayat itu ditutup siapa yang kafir dengan sesuatu dari rukun iman tersebut, yang salah satu dari rukun iman tersebut, faqad dalla dalalan ba'id, sungguh telah sesat kesesatan yang sangat jauh. Wa khari'a an qasdis sabil wa min arkanil iman al-madhkura ilman bil kutubillah. Nah,
Kemudian orang yang tidak mau percaya, tidak beriman dengan seluruh kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah salah langkah dan salah jalan. Nah, kemudian di antara bagian yang disebut ke sini, wa min arkan iman madhkura, di antara rukun iman yang disebutkan adalah beriman dengan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam dalil yang lain, ayat lain tentang wajib beriman kepada kitab suci, seluruh kitab suci merupakan Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah sebuah kebaikan memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat, akan tapi kebaikan itu adalah engkau beriman Allah dan hari akhir dan para malaikatnya dan kitab-kitab sucinya dan para nabi. Nah, kemudian timbul pertanyaan pada diri kita, mungkin gimana kita memahami Taurat, Ustaz? Apakah kita baca juga? Apakah kita amalkan juga isinya? Tidak. Keimanan kita kepada Taurat berbeda dengan keimanan kita Al-Quran. Keimanan kita Taurat hanya keimanan mengatakan bahwa Allah telah memberikan kitab suci kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Dan kemudian Taurat itu pada hari ini tidak satupun ada yang asli, telah dirubah-rubah oleh orang Yahudi dan Nasrani itu. Nah, oleh sebab itu kita itu iman mujmal namanya. Jadi kita beriman kepada Taurat yang mana? Pada Taurat yang asli yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, bukan Taurat yang ada pada hari ini. Kenapa? Karena Taurat hari ini bukanlah Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Nah, itu arti dari beriman kepada kitab-kitab yang lalu. Jadi kita beriman kepada kitab yang asli yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada Injil yang asli turun kepada Nabi Isa. Kita beriman kepada Zabur yang asli turun kepada Nabi Daud. Bukan maksudnya kita beriman kepada Taurat Injil yang ada hari ini di tangan mereka, di tangan orang Yahudi Nasrani. Bukan itu maksudnya. Ya, karena Taurat dan Injil yang ada pada mereka ini telah mengalami adopsi dan mengalami berapa banyak perubahan dari kitab yang aslinya. Nah, itu jadi iman kita adalah iman tentang adanya Allah memberikan wahyu, memberikan kitab suci kepada nabi-nabi tersebut dengan nama yang terdapat dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Ya, sebagainya. Nah, ini maksud dari beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan berarti beriman kepada sebelumnya kita harus mengamalkan ajaran, enggak, karena Al-Quran telah menasah, menghapus dan tidak berlaku lagi kitab-kitab suci tersebut setelah Allah telah menurunkan Al-Quran. Baik. Maka dalam ayat yang mulia ini, laisal birra tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, ayat mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat iman. Itu beriman dengan apa yang disebutkan dari rukun iman. Ya, beramal dengan bi khisal waridah fil ayat. Amalkan segala nilai-nilai kebaikan terdapat dalam ayat tersebut. Ya. Wa dzakara min arkan iman, di antara rukun iman tersebut dalam ayat tersebut adalah beriman dengan kitab. Beriman kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-imanu bil kitab, qala Ibnu Katsir huwa ismu jinsin, itu adalah ismu nama dari jenis, ya. Yashmul kutuba al-munazzala min sama al-anbiya, itu mencakup seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi dari langit. Hatta khutimat bi asyrafiha, lalu ditutup dengan kitab yang paling mulia, wa huwa al-Qur'an al-muhaimin ala ma qablahu min al-kutub, yaitu Al-Qur'an telah mencakup yang lebih mulia, lebih sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Baik. Untuk menanamkan imanan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman ayukhatibu ahli kitab, untuk berbicara kepada ahli kitab dengan firman Allah SWT sebutkan qulu amanna billahi. Nah, ini tadi ayat, katakanlah kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang turun Allah kepada kami, itu Al-Qur'an Karim. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turun kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan apa yang turun Allah kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan apa yang turun kepada Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan Yaqub yang itu, dan ia turun kepada Yaqub wal asbat, dan juga keturunan Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan tidaklah diberikan yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa itu wa ma utiya nabiyun, dan juga nabi-nabi sebelumnya yang diberi oleh Rabb mereka, ya. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Jadi kita beriman dengan segala kitab yang Allah turunkan, dan segala wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Wa ma utiya nabiyuna, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka, la nufariqu baina ahadin minhum, dan wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membeda-bedakan dalam beriman kepada Rasul, dan sebagaimana kita tidak membeda-bedakan dalam beriman kepada kitab-kitab suci. Ya, tetapi tadi kita katakan iman kita kepada kitab suci, lalu bukan berarti kita membacanya dan mengamalkan apa yang terada pada dalamnya seperti yang terdapat pada hari ini. Bukan begitu maksudnya. Artinya meyakini saja bahwa Allah telah memberi kitab suci kepada Nabi
Musa namanya Taurat, Nabi Isa namanya Injil, ya, kita hanya mengimani adanya kitab suci itu pada saat diwahyukan kepada para nabi-nabi Allah yang telah kita sebutkan tadi. Bukan berarti kita mengamalkan ajarannya, menggali ajarannya untuk kita amalkan. Jadi berbeda. Kecuali Al-Quran, ya kita baca, kita gali hukum-hukumnya, istimbatnya, segala macam. Ayat-ayat yang telah menjelaskan masalah ini sangat banyak. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW, hadis yang sudah masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, maka Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Jibril wa Mikal al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan Allah dan para malaikat dan kitab-kitab suci dan para rasul hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Baik. Hadis ini sudah sering diulang-ulang, ya. Kemudian buah keindahan dari beriman kepada kitab suci pertama adalah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, karena Allah telah menurunkan kitab suci kepada kita yang lebih baik dari, yang lebih mulia dari kitab suci, ya, yang lebih sempurna dari kitab sebelum. Maka kita di sini memiliki rasa kesyukuran yang tinggi kepada Allah SWT, menjadikan kita sebagai umat Al-Quran, ya, yaitu bersyukur kepada Allah SWT atas kasih sayang Allah terhadap makhluknya dan perhatian Allah terhadap mereka ketika Allah menurunkan untuk mereka kitab suci yang dalam mengandung petunjuk-petunjuk, ya, di dalam kebaikan bagi mereka dan juga baik kebaikan dunia mereka pun akhirat mereka. Yang kedua adalah terlihatnya betapa luas hikmah Allah SWT ketika Allah mensyariatkan bagi setiap umat itu syariat yang masing-masing. Likulin ja'alna minkum syiratan wa minhaja. Masing-masing Allah berikan syariat yang cocok dengan zaman mereka, yang sesuai dengan keadaan mereka. Likuli ummatin ma yunasibha. Setiap umat memiliki apa yang cocok bagi mereka. Adapun Al-Quran sebagai penutup semua kitab suci yang sebelumnya, munasib li jamil khalq, ada sangat cocok untuk semua makhluk dalam sepanjang masa, ya, dan di setiap daerah. Jadi Islam itu sepanjang masa berlaku di setiap manapun saja, ya, dan juga jadi munasib li jamil khalq, untuk siapa saja, cocok di masa kapan saja dan di kota mana saja, sampai hari kiamat Islam akan tetap berjaya dengan izin Allah SWT. Yang ketiga adalah menetapkan sifat Allah itu berbicara, sifatul kalam. Bahwa kalamullah, bahwa perkataan Allah la yushbihu kalam makhluk, bahwa perkataan Allah tidak menyerupai perkataan makhluk, ya. Wa ajzil makhluqina ala ittiyan bimisli kalamihi, ya. Dan lemahnya makhluk ini ketika Allah SWT, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang kami berikan kepada hamba kami, kata Allah SWT, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, lalu coba datangkan satu surat saja yang misalnya, ya. Tidak ada yang mampu mendatangkan satu surat pun yang semisal Al-Quran, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Ini satu keistimewaan Al-Quran Karim. Baik, barangkali untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan insyaAllah bagaimana bentuk beriman kepada kitab-kitab suci tersebut yang tadi sudah kita sebut sebagiannya. Setelah itu akan nama-nama kitab suci dan setelah itu akan menjelaskan tentang Taurat dan Injil dan sebagian kitab-kitab lain diturunkan telah terdapat di dalamnya perubahan dan koreksi. Baik, dapat kita bahas untuk pertanyaan yang lalu. Sedikit pertanyaan pertama sudah dicatat oleh admin. Tiga dari pekerjaan malaikat yang berkenaan dengan manusia. Kemudian sebutkan, itu yang pertama, sebutkan tiga dari pekerjaan tugas malaikat yang berkenaan dengan manusia. Yang kedua, sebutkan tiga dari tugas malaikat yang berkenaan dengan alam semesta. Soal yang berikutnya, sebutkan berapa hikmah dari beriman kepada para malaikat. Sebutkan berapa hikmah atau tiga hikmah dari beriman kepada para malaikat. Yang keempat, di manakah letaknya Baitul Ma'mur? Di manakah letaknya Baitul Ma'mur? Baik. Pertanyaan hari ini
adalah sebutkan macam-macam makna wahyu di dalam bahasa. Tadi kita sebutkan macam-macam makna wahyu dalam bahasa. Ya. Kemudian ya, sebutkan dalil yang mewajibkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada para rasul dan nabi. Kemudian pertanyaan lagi adalah sebutkan berapa buah atau hikmah dari beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dapat kita bahas dalam seperti ini. Kita akan beralih, ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Persilakan jika ada masuk melalui grup. Ada satu pertanyaan yang masuk. Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran turun dengan 7 huruf atau 7 bahasa, dan seperti apa contohnya? Jadi maksud dia 7 dialek. 7 dialek tapi tidak merubah maksud dari Al-Quran tersebut. Ya, satu contoh yang sering disebutkan oleh ulama adalah kadang-kadang dialeknya begini. Dhiratal mustaqim. Ada dalam dialek Quraisy, ada dialek suku lain memakai siratal dengan sin, siratal mustaqim. Ya, ada jadi ya 7 huruf itu di awal turun Al-Quran untuk memudahkan suku-suku selain Quraisy untuk membaca Al-Quran. Itu kemudahan di awal. Namun seketika 7 huruf itu tidak berarti harus dipelajari oleh setiap muslim dan dia harus mengerti dan harus dia membaca Al-Quran 7 huruf, bukan, tidak. Hanya di waktu itu dibolehkan membaca Al-Quran dengan 1 huruf yang 7 itu saja. Mana yang mudah baginya. Itu maksudnya. Karena bangsa-bangsa Arab yang masuk Islam saat itu keberatan dalam memakai logatnya Quraisy. Nah, akhirnya Allah turunkan Al-Quran dengan logat bahasa Arab suku lain agar mereka membaca Al-Quran. Di antara contoh lain, fatabayyanu fatathabbatu. Itu di antaranya. Tidak ada berubah maknanya. Tidak berubah maknanya maksud dari Al-Quran. Ya. Itu dimaksud dengan 7 dialek. Tapi bukan berarti 7 dialek itu yang disebut dengan qiraatus sab'ah. 7 qiraat yang ada dalam madhabnya atau qiraah yang ada qiraah Asim, ya, ada qiraah Talun dan Warash dan segala macamnya. Itu yang maksud. Tetapi 7 qiraat 7 huruf yang itu ada yang terdapat di dalam salah satu ataupun tergabung ataupun tercampur dalam 7 qiraat yang di para ulama-ulama qiraat tersebut. Wallahu alam bisawab. Silakan jika ada melalui chat di Zoom pertanyaan, silakan dibacakan oleh admin. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan sampai di sini dulu jumpa kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil ilmu dan pelajaran serta dapat kita pahami, dan kita mohon kepada Allah SWT untuk senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam waktu, umur kita, harta kita, keluarga kita, dan kita mohon kepada Allah SWT untuk dilindungi segala hal-hal yang akan membawa keburukan ke dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih bagi antum yang telah ikut bergabung pagi hari ini dengan kajian kita ini. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dalam kebaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.